Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng. Acara ini dipersembahkan oleh Pekam Rukyah Jogja, terapi syar'i sesuai sunnah Nabi, pengobatan medis dan non-medis, Jalan Luwanu 44 Yogyakarta, telepon 0823 1347 7172. Sahumu, sahabat Quran mulia, ngaji Quran asik, telepon 0813 2846 4314. Yes, ini nunggu. Lu nek ngimpi mulane ben nganu ben ngerti. Tafsire sekepiye. Ngono, Mas. Terus engko awake dhewe menyikapi mimpi ku cukup piye apa terus awake dhewe susah, sedih apa kepiye kan. Nek ning Pak Ustaz kan entuk pencerahan. Ngono. Tak ceritane. Awe nang dalan entuk duit 5 yuta. Wah, seneng banget. Ning diparani sing duwe, Mas. Terus Tak balekke 5 yuta, Mas. Set dikoki 1 yuta aku seneng banget. Bar kuwi aku nesu-nesu karo bojoku, Mas. oh, Bojoku malah gugah aku, Je. Lah sida entuk duit 1 yuta aku. kudune le ngomong ngimpi mau rasa domongke. Aku ceritake kok. Aku ya bingung ta aku. Kudu kepiye ngono. Aku mambengi, Mas. Lah ya. Nemu duit 5 juta. Heeh. Ini ya sampai Pek lho berarti. usahamu masuk. Ini Mas Wanto, Pak Ustadz ini coba nang teras di ungak wis rawuh durung. Gurung. Jane gur kon ngungak. Padahal gedene semono. Oh, wis. Nah. Monggo Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak kira ndak ada orang kok. Belum. Lah katanya Mas Iwan tadi pada di dalam kok ndak ada suarane gitu. Tadi kita Mas Wanto. Nah, katanya suruh ke sini. Masalah apa, Mas? Itu Mas Pur punya. Kok itu Mas Pur? Ya ngerti nih Mas Pur. Iya, saya itu mengadakan ini Mas suami. Pur. Ngerti saya maksudnya. Loh, itu loh kalau kita mau tanya-tanya sama Mas Tiawan itu tentang apapun dia itu tahu semuanya. Ya. Jenengan harus bangga punya teman saya. Iya. Bangganya ini. Bangganya kenapa dulu? Iya, kamu kan bisa kalau kita punya keluhan apa-apa cerita sama Mas Tiawan itu kan Gue kurang ajar. Kok? Pak Stan tak padake sapi. Keluar. Keluar. Oh iya ya. Sing dikelui apa? Lah sapi ro jaran. Iya ya. Oh Mas Pur, Mas Pur. Kamu mutung loh. Gimana Mas Pur? Nganu, Mas Tiawan, Pak Ustadz. Wanto ini kan sering mimpi. Mimpinya Enak tuh- no. Loh, itu nek pas yang enak. Pas mimpi kan ini sok mimpi buruk. Ternyata setelah disediki dia mimpi ning bercermin. Oh, ngilo dhewe. Iya Dan iya. kadang mimpi baik. Itu Iya. kalau pas beruntung ketemu saya. Alhamdulillah ya ya ya. Terus ini untuk menyikapi mimpi kepiye itu lho Pak Ustadz. Ya. Bagus ini. Materinya bagus ya tentang mimpi. Ustaz. Tadi kan kita juga mau ngobrol itu malam. Jadi saya tuh pengennya itu mana mimpi baik dan mana yang mimpi buruk gitu. Nanti sudah diterangkan sama Mas Pur loh. Ya enggak yang itu yang bercerita katanya kalau kita tuh ngimpi nikah gitu katanya sudah mau meninggal. Nah gitu loh. Ngimpi digigit ular katanya mau dapat pasangan. Itu apa benar atau tidak? Enggak toh. Mbahku ngimpi saka dulu masa nikah meneh. 90 tahun ya. Mas Wanto pernah mimpi nikah? Belum pernah. Mbok mimpi. Ayo toh. Lanjut batu ngake. Ya itu loh Pak Ustadz pengen tahu gitu loh Pak Ustadz. Ya. Bagus ini. Tadi kita kan belum selesai masalah bahas ini. Kita bahas di sini aja. Ustaz. Iya. Nggih. Jadi begini Mas Wanto, Nah. Mas Pur, nggih. ya.
berkenaan dengan mimpi itu, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, memang ketika kita tidur ya, ada kalanya kita mengalami mimpi ya. Yang mana mimpi itu pun tidak bisa kita pesen. Saya kepengen malam hari ini mimpi misalkan yang baik, ya juga tidak bisa. Kemudian datang mimpi baik, bahkan seseorang tadi tidur sampai pagi pun tidak mengalami mimpi juga bisa seperti itu. Tapi yang jelas begini, teman-teman semuanya, yang namanya mimpi kata Rasulullah SAW itu adalah 1/46 wahyu. Wah, jadi mimpi itu bagian dari wahyu. Artinya ada mimpi yang datangnya dari Allah. Ya. Kalau memang kemudian wahyu Allah itu memiliki cabang, ya, memiliki cabang misalkan seperti ilham, misalkan seperti mimpi itu tadi, atau kemudian irhas, basirah dan sebagainya. Tadi misalkan seseorang bisa mentakwilkan mimpi sebagaimana dikisah di dalam Al-Qur'an, seorang Yakub ya yang mentakwilkan mimpi anaknya ya, Yusuf ya. Jadi yang namanya mimpi kata Rasulullah itu adalah 1/46 wahyu. Nah, berbicara sebagaimana kemudian ilham ya. Ilham ini diberikan kepada siapa saja. Tetapi orang yang mendapatkan ilham itu belum tentu nabi. Orang yang mendapatkan wahyu pasti dia adalah seorang utusan, pasti dia adalah seorang rasul. Nah, orang yang bermimpi juga seperti itu, meskipun dia itu memiliki cabang atau 1/46 menerima wahyu, itu juga belum tentu dia itu seorang nabi atau rasul. Nah, Ibu Maryam orang ngundang ibu, orang ngundang. Kayak pasien nggak pakai nomor antrian sebentar belum di sini. Ini cerita Ibu Maryam itu maksudnya gimana? Ibu Maryam itu ibunya Nabi Isa. Beliau ini menerima ilham bahwasannya akan mendapatkan seorang anak, dia akan hamil kemudian akan melahirkan seorang anak laki-laki. Tetapi Ibu Maryam kan seorang perempuan, jadi beliau tetap tidak menjadi seorang nabi atau rasul. Ya. Kemudian ada juga yang menerima seperti Lebah, ketika dia itu menerima ilham untuk membuat rumah karena binatang, jelas tidak akan menjadi nabi atau rasul. Nah, kita berbicara masalah mimpi itu tadi. Kalau mimpi itu memang 1/46-nya dari wahyu, berarti ini ada dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada jalur dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada orang yang bermimpi baik, ada orang yang bermimpi buruk. Ya, orang yang bermimpi baik misalkan ketika dia mendapatkan uang, atau kemudian dia itu pas mau pergi ke sebuah tempat di persimpangan, bingung nyari arah, qadarullah ada orang yang nawari untuk diangkut sekalian, bonceng sekalian sampai tujuan, misalkan semacam itu. Artinya mimpinya itu yang berkesan baik. Nah, dari sinilah kemudian mimpi itu sebagaimana kemudian yang dimimpikan oleh Yusuf. Ya, ketika Yusuf ini dia bermimpi, ya saya itu mimpi ada 11 planet, itu sujud kepada saya. Bulan dan matahari itu sujud kepada saya. Ini maksudnya apa? Kan gitu. Nah, dia mendapatkan mimpi semacam itu, akhirnya dicegah oleh ayahnya. Mimpi ini jangan kamu ceritakan saudaramu. Karena apa? Seakan-akan Yakub ini tahu kalau ini diceritakan nanti adiknya ini akan dihabisi. Adiknya ini calon seorang nabi. Dihabisi. Bagaimana hati mereka itu ketika melihat saya memperlakukan Yusuf itu berbeda dengan yang lainnya. Maka yang terjadi adalah Yusuf ya tidak menceritakan apa yang dia alami. Itu adalah mimpi baik. 11 planet itu sujud kepada dia. Apa yang terjadi? Akhirnya Yusuf alaihi salam dia kemudian menjadi seorang bendahara negara, menjadi seorang menteri, dan akhirnya dia menjadi penguasa di sana. Menjadi seseorang yang betul-betul mampu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di negeri Mesir ketika itu.
Nanti kita lanjut Ustaz. Ini karena kita harus break sejenak. Ini masih banyak nih yang akan kita obrolkan terkait bagaimana mimpi yang baik, mimpi yang buruk ya Ustaz ya. Tentunya setelah yang berikut ini. Baik pemirsa, kita lanjutkan obrolan dengan Ustadz Fahmi yang membahas tentang mimpi yang baik dan mimpi yang buruk ya. Kita lanjutkan lagi Ustadz. Tadi sampai dengan akhirnya Nabi Yusuf menjadi raja ya. Iya, menjadi penguasa. Ya. Nah, ini berkenaan dengan mimpi baik ya. Bagaimana ketika seseorang tadi ini bermimpi baik, maka Rasulullah SAW itu memerintahkan supaya kemudian menceritakan. Bahkan Rasulullah dalam sebuah kesempatan itu sering mengatakan, ada di antara kalian yang bermimpi baik, ceritakan kepada saya, ceritakan kepada saya. Malah diceritakan. Iya, kalau mau mendapatkan mimpi baik itu sunnahnya adalah menceritakan, sampaikan. Gitu ya. Jangan sampai kemudian dia hanya ngangen-ngangen sendiri ditafsirkan padahal kita bukan ahli tafsir. Kadang kita takutnya mas cerita ada di kenyataan ya. Ternyata diimpet ya. Nah, misalkan semacam itu. Sunnahnya sebagaimana kemudian ada seorang sahabat yang kemudian bercerita. Ya Rasulullah, aku bermimpi demikian dan demikian. Maka kemudian ketika itu Abu Bakar mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan aku untuk mentafsirkan itu, mentakwilkan mimpi itu. Silahkan wahai Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar mengatakan, aku mentakwilkan itu adalah ilmu. Jadi Abu Bakar melihat dari cerita sahabatnya itu, dia betapa pentingnya ilmu, betapa sesuatu ini harus berdasarkan ilmu dan sebagainya. Ini berkaitan dengan mimpi yang baik. Nah, ada juga seseorang itu yang bermimpi buruk. Misalkan di zamannya Yusuf alaihissalam, ada 2 orang narapidana, termasuk kemudian orang yang ketiganya adalah Yusuf ya. Nah, ketika ada orang yang pertama ini, dia menceritakan kepada Yusuf, aku bermimpi ketika itu menuangkan anggur ke sebuah cangkir, kemudian aku berikan kepada raja. Apa yang dikatakan oleh Yusuf? Oh, kamu segera akan bebas. Kamu segera akan bebas dan akan menjadi pelayan raja. Tidak selang berapa lama, akhirnya kemudian menjadi orang yang bebas dan menjadi pelayan raja tadi. Kemudian ada orang yang mendengar seperti itu, satunya ya, mendengar kalau bermimpi seperti itu takwilnya bagus. Akhirnya dia mengada-ada cerita. Aku bermimpi, aku membawa roti di atas kepalaku. Kemudian burung-burung itu berada di atas kepalaku dan mematuk roti tersebut. Yusuf itu mengetahui bahwasannya apa yang dia mimpikan itu bukan sesuatu yang benar, tetapi dia mengada-ada. Maka dia ngarang ya berarti. Iya, Yusuf kan yang ahli takwil ya. Kemudian dia dikatakan kepada dia, sesungguhnya engkau akan dihukum mati. Al-Qur'annya gitu. Jadi dia dihukum mati. Maka tidak selang berapa lama dia kemudian dihukum mati. Nah, teman-teman semuanya, berkenaan dengan mimpi yang baik ya, Rasulullah SAW selalu mengajak kepada kita semuanya bahwasanya ketika kita bermimpi yang baik, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Yakini bahwa itu 1/46 dari wahyu tadi. Ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ceritakan. Kemudian berharap kepada Allah supaya kemudian mimpi tersebut dikabulkan, diwujudkan. Ya. Setelah itu ceritakan kepada orang solih. Ceritakan kepada orang solih supaya orang solih tadi kemudian engkau akan mendapatkannya, engkau akan mendapatkannya dan sebagainya. Berbeda ketika seseorang itu bermimpi buruk. Nah, kalau Rasulullah SAW itu bermimpi buruk, ya, kepada para sahabat itu diperintahkan kepada para sahabat untuk bangun istighfar. Ya, istighfar, setelah itu kemudian memohon kepada Allah perlindungan. Jangan sampai kemudian mimpinya itu terjadi. Dan harus diyakini bahwasannya mimpi ini datangnya dari syaitan. Nah,
mimpinya datang dari Setan. setan. Ya, mimpi datang dari setan. Kemudian dia meludah ke sebelah kiri, mengisyarat ludah ke sebelah kiri, Mas Pur. Berarti bisa kalau saat tidur sebelah kanan mulai. Ya apa ceprot gitu Kalau lah. mimpi paman ludah. Jadi mengisyarat ludah itu tidak harus keluar ludahnya. Iya, ya, Dia betul, hanya betul. Nah, misalkan semacam Iya, itu nggak harus 3 kali. Setelah itu ada riwayat yang mengatakan dia berpindah. Posisi. Bentuk tidurnya itu dipindah. Kalau tadi miring ke kanan, ganti miring ke kiri, misalkan semacam itu. Nah, orang Jawa kan akhirnya bilang bantalnya diwalik gitu ya. Nah, misalkan semacam itu. Ada riwayat yang mengatakan mengambil air wudhu, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian lanjutkan tidurnya. Nah, ini solusi yang dicarikan oleh Rasulullah SAW untuk menanggulangi mimpi yang baik. Saya harus bersikap bagaimana, mimpi buruk saya harus bersikap bagaimana. Oh, jadi kalau yang baik itu harus ceritakan, kalau yang buruk malah Iya, jangan diceritakan. jangan ya? diceritakan. Bahkan begitu bangun ya apa istighfar. Istighfar. Kemudian mohon perlindungan kepada Allah dengan ta'awud itu tadi ya. Lah Mas Pur ini pernah Apa? mimpi yang buruk atau sering mimpi yang baik? Saya Mimpi jorok ya dia Ustaz. nek mimpi itu Tegar ini mimpi itu. bersambung itu ya Pak Fus. Mimpi Loh, bersama. makanya ceritakan kalau Iya, bersambung. maksudnya Bersambung itu. saya kan tidur, Iya. mimpi. Nah, Tenang Rai ini, saya tangi. Iya. Satu lagi, masih mimpinya itu lagi. Iya. Itu loh. Kalau memang kita tidak bisa mentakwilkan, tidak boleh kita mentakwilkan. Karena ada takwil mimpinya sama. Takwil Ya, itu mengartikan ya. Takwil itu mengartikan. Jadi gini Mas Pur, pernah kejadian di zamannya ulama Ibnu Sirin. Beliaunya ini juga didatangi oleh seseorang, ya, didatangi oleh seseorang. Dia cerita, wahai Ibnu Sirin, aku bermimpi adzan. Kemudian orang tadi ditakwilkan sesungguhnya engkau akan pergi haji. Karena ketika itu Ibnu Sirin langsung terngiang. Di benaknya itu muncul bahwasannya seruan Ibrahim untuk menyerukan kepada manusia melakukan ibadah haji. Ya. Nah, tapi kemudian ada orang yang mengatakan hal yang serupa. Ibnu Sirin, aku juga bermimpi mendengar adzan. Kemudian apa? Ibnu Sirin mengatakan kepadanya, "Ndak selang berapa lama engkau akan menjadi seorang pencuri." Loh, mimpinya sama loh. Oh, kok bisa? Lah ini kok baik sama buruk kan itu. Iya, Pak. Nah, yang pertama dia bermimpi itu benar-benar bermimpi. Ya, dia benar-benar bermimpi, makanya dia menceritakan. Nah, tetapi kemudian yang tergugah di dalam hatinya Ibnu Sirin mentakwilkan itu, oh ini dulu Ibrahim membangun Ka'bah, setelah itu memerintahkan kepada umat manusia, ya, wa adzin finnasi bil hajj. Jadi untuk menunaikan ibadah haji. Nah, akhirnya kemudian ditakwilkan seperti itu oleh Ibnu Sirin. Tapi orang yang kedua ini juga dusta. Dia tidak bermimpi adzan gara-gara kepengin, ya. Gara-gara kepengin supaya ditakwilkan baik untuk dirinya itu, dia mengutarakan saya juga bermimpi adzan. Seperti yang membawa roti tadi ya Pak. Tapi yang terngiang dalam Ibnu Sirin itu adalah ketika Nabi Yusuf alaihi salam membuat rekayasa supaya bisa bertemu dengan Benyamin adiknya. Ketika itu diselipkan gelas, diselipkan bejana yang dari emas di salah satu kantongnya. Kemudian sang penyeru itu menyeru, "Hei, ada di antara kalian seorang pencuri." Maka kemudian disitulah yang ditakwilkan oleh Ibnu Sirin, orang tersebut akan menjadi seorang pencuri, semacam itu. Oke, sebagai kesimpulan Ustadz, mungkin dari intisari ini untuk menyikapi kalau ketika kita mimpi yang baik dan buruk itu bagaimana dan lain sebagainya, disampaikan pemirsa sebagai kesimpulan. Ya, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fenomena mimpi itu memang saya katakan sering terjadi, atau kemudian bisa saya katakan kadang-kadang terjadi pada kita ketika kita sedang mengalami tidur. Kita tidak perlu kemudian galau atau kemudian merasa ketakutan ketika kita bermimpi buruk. Sebaliknya, ketika kita bermimpi baik pun tidak perlu kita riak, tidak perlu kemudian kita berbangga, tidak perlu kemudian kita menceritakan itu dalam rangka supaya orang memuji kita. Kamu orang solih dan sebagainya, kamu adalah orang yang taat kepada Allah, makanya kamu bermimpi baik dan sebagainya. Tidak perlu seperti itu. Tapi bagaimana kemudian Rasulullah SAW mencontohkan
orang-orang yang bermimpi. Di antara ketika dia bermimpi baik, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan hamdalah, kemudian meyakini bahwasannya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, sunnah untuk menceritakan kepada orang lain. Kemudian yang keempat, supaya kemudian didoakan oleh orang-orang tersebut. Ketika kita bermimpi buruk, sebaliknya, jangan kemudian kita bersyukur kepada Allah, tetapi kita beristighfar dan berta'awud, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yakini bahwasannya itu datangnya dari setan. Kemudian yang ketiga, jangan sekali-kali menceritakan atau mengada-adakan bahwasannya kita itu tidak mimpi dan menceritakan bahwasannya kita mengalami mimpi. Karena ini termasuk dusta yang besar. Dan Allah tidak menyukainya. Kemudian mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar mimpi yang datangnya dari setan tersebut tidak diijabah, tidak terkabulkan dan tidak terjadi atau kemudian kita alami. Semoga kemudian ketika kita melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, termasuk kemudian kita ambil air wudhu, mengambil 2 rakaat sholat, kemudian mengganti posisi tidur dan sebagainya, kita oleh Allah Subhanahu wa taala dijaga dari dampak mimpi buruk. Selanjutnya diganti dengan mimpi baik yang mana itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan semoga diijabah dan akan kita alami bersama. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz. Semoga memberikan inspirasi untuk kita semua pemirsa yang menyaksikan acara ini. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh Pekam Ruqyah Jogja, terapi syar'i sesuai sunnah Nabi, pengobatan medis dan non-medis, Jalan Luwanu 44 Yogyakarta. Telepon 0823 1347 7172. Sahumu, sahabat Quran mulia, ngaji Quran asik. Telepon 0813 2846 4314.